Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sehingga kita umat Islam sampai hari ini masih bisa merasakan betapa manisnya iman, Islam, ihsan serta ilmu pengetahuan atau yang sering kita baca dalam Al-Quran, yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Apa kabar pemirsa, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini banyak sekali yang harus kita pelajari untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya melaksanakan puasa seperti biasanya saja, tapi banyak hal yang harus kita jaga. Mulai penyambutan datangnya bulan suci Ramadan, subhanallah. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan gembira saja, sudah tercium bau di surga sana. Orang-orang yang menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melaksanakan puasanya dan seterusnya, beramal soleh di siang hari, beramal soleh di malam hari, dan terus mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada secuil kisah tentang puasa ini, bahwa banyak orang yang melaksanakan puasa itu hanya sekedar ya datang bulan Ramadan lagi deh, ya lebaran lagi deh. Hati-hati dengan Anda yang suka menyampaikan hal-hal yang sepele seperti ini. Ini mengakibatkan terhadap rahmat Allah kepada kita yang tidak menghormati bulan yang sangat agung ini, bulan yang sangat dimuliakan ini. Bahkan para malaikat-malaikat semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk-makhluk yang ada di bumi semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia sebagai makhluk yang sempurna, lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, tidak beribadah semaksimal mungkin di bulan suci yang penuh barokah dan ampunan ini? Bulan ampunan artinya kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau ada orang bulan Ramadan hingga datang bulan Ramadan yang akan datang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak riwayat yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah akan naik mimbar khutbah Idul Fitri, ya, kemudian datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, aminkan doa yang akan aku sampaikan ini hingga Allah akan mengabulkan doaku. Coba, malaikat Jibril berdoa, kira-kira dikabulkan Allah kagak nih? Malaikat Jibril. Kemudian diaminkan pula oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kita saja udah uni astajib lakum pasti dikabulkan oleh Allah, apalagi malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3 doanya. Ya Allah, 3 doa malaikat Jibril ini diaminkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril berdoa. Allah. 3 yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW ini harus kita indahkan. Artinya di bulan suci ini sama-sama kita cari keampunan Allah. Ampunan Allah lebih afdol kita cari daripada harus sibuk saja untuk mencari rizki Allah. Masih saja di bulan Ramadan ini kita sibuk untuk mencari rizki Allah. Sibuk dagang, sibuk itu, sibuk ini. Padahal Allah cuma minta nih 1 bulan nih, bulannya Allah nih. Bulannya Allah, bahwa semua yang kita lakukan ini akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu pahala puasa seseorang itu, hanya Allah yang tahu orang ini puasa atau kagak, nilainya berapa, hanya Allah yang tahu. Walaupun seorang ulama, walaupun seorang ustadz, walaupun seorang pedagang dan semuanya, tidak ada yang tahu nilai puasanya masing-masing selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti perjumpaan kita yang lalu, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Dan sepertinya ada beberapa pertanyaan. Baik. Iya, ini dari Pak Rahman ya.
yang ada di Kalimantan Timur, Tenggarong, Kutai Kartanegara, jauh sekali ya. Pak Rahman, iya, dari kantor penghubung Kaltim ini nanyain Pak Ustadz, bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah itu? Saya sudah berusaha untuk mendapatkan ampunan, tapi sepertinya saya belum yakin kalau ampunan saya itu diterima. Baik. Ampunan Allah itu dapat kita lihat, dapat kita ukur dari diri kita. Kira-kira nih, kalau pemirsa saya ajak ngobrol sebentar ya. Kalau seandainya ada orang yang berbuat salah kepada pemirsa, Bapak, Ibu, atau siapa saja nih sedang menyaksikan acara ini, ada yang pernah bersalah kepada Anda. Kira-kira mau dimaafkan tidak? Coba. Tapi Pak Ustadz, orangnya ngejolimin saya banget. Gimana saya mau maafin? Sekarang saya mau tanya, mau dimaafin atau tidak? Baik, mau dimaafin ya. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka disitulah tanda bahwa Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Gitu Pak Rahman ya, yang ada di Tenggarong Kutai ya. Jadi jangan setiap kita ibadah misalnya, ya Allah berikan ampunan saya, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, tapi kita kagak memberikan ampunan juga kepada orang yang ada di sekitar kita. Salah. Jadi kalau kepingin Allah mengampuni kita, Allah memberikan maaf kepada kita, maka caranya, latihannya adalah dengan minta atau memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan itu adalah latihannya pemirsa ya. Jadi latihan dari sekarang, yang ada tetangganya, yang ada saudaranya, yang ada teman-temannya, yang ada sahabatnya pernah menzalimi dirinya, maka maafkan. Nah, untuk mendapatkan ampunan di bulan suci ini, kalau perlu, makanya kan ada orang yang sampai jauh-jauh walaupun merantaunya jauh, berusaha jauh untuk berusaha pulang ke rumahnya kalau ada orang tuanya nih. Karena anak yang pulang dari tempat perantauan menuju rumah orang tuanya, kemudian bertemulah kedua kakinya duduk bersimpuh, kemudian dia minta maaf, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kagak sia-sia tuh ngumpulin duit buat pulang di bulan di hari raya Idul Fitri untuk minta ampun kepada orang tua. Karena kenapa? Dengan dapat ampunan dari kedua orang tua, insya Allah Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau Allah udah pasti ngampunin, tapi secara kemanusiaan maka kita pun harus belajar memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang selama ini menzalimi kita. Maka semuanya maafkan, agar di bulan suci yang barokah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh segala keberkahan ini, kita menjadi orang yang bersih di hadapan Allah, kembali kepada fitrahnya bahwa kita adalah makhluk yang sempurna, yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang Anda para pemirsa, juga saya Al-Fakir ingin sekali menjadi orang yang doanya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sekali ketika saya berdoa Allah tidak mau menoleh kepada saya dan tidak mendengarkan apa yang saya doakan. Masya Allah. Mudah-mudahan doa kita juga doa kita semua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita doakan keluarga kita, semuanya. Afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.